Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama Ustadzah Hajah Dian Septiani LC Ditman yang baru saja menyampaikan ceramahnya yang luar biasa. Seperti hujan yang deras ya. Saya hujan rintik-rintiknya. Biasanya kalau rintik-rintik itu penghabisan gitu ya. Dan yang kita hormati bersama Ibu Renci Kumalasari selaku Ketua Komunitas Musaz Muslimah Sadar Akhir Zaman. Ini kita sudah hidup di akhir zaman masalahnya, jadi perlu ada komunitas yang seperti ini insya Allah. Begitu juga yang kita hormati bersama Ustadz Ahmad Rifai Ritauna SH MH sebagai Direktur Les Swadaya Ummah dan yang mewakili, serta ibu-ibu solehah, adik-adik yang masih sendiri ya. Dari wajahnya kelihatan wajahnya imut-imut gitu ya. Kalau saya sudah amit-amit gitu. Udah tua. Namun anugerah yang luar biasa saya melihat ibu-ibu solehah di sini, muslimah di sini, wajah-wajahnya sabar ya. Wajahnya sabar. Kalau di rumah saya nggak tahu sabar apa. Minimal wajahnya udah sabar. Karena dari ujung ke ujung ini semuanya punya masalah saya perhatikan ini. Tapi Allah berikan kita tetap tegar duduk di sini. Mudah-mudahan yang hari-hari ini Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, yang sendiri diberikan pasangan yang soleh tahun ini insya Allah. Dan yang sudah berumah tangga diberikan rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah, mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah yang menjamin semua pengikutnya menjadi penghuni surga. Tidak ada nabi yang sekeren ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat. Nabi yang lain tidak sanggup. Dan kita dipilih oleh Allah menjadi umat beliau. Maka saat kita dijamin oleh beliau untuk menjadi penghuni surga, pertanyaannya layakkah kita bertemu dengan beliau? Layakkah kita mendapatkan syafaat beliau? Karena beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan menjadi penghuni surga kecuali yang tidak mau. Sahabat terheran-heran, siapa yang tidak mau ya Rasulullah SAW? Beliau bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dialah orang-orang yang mau masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Beliau sopan sekali bicaranya, yang taat masuk surga, yang bermaksiat tidak mau. Beliau nggak bilang yang bermaksiat masuk neraka, beliau tidak bilang itu. Kenapa? Sayangnya sama hamba umatnya, sebagaimana Allah sayang kepada hambanya, Rasulullah sayang banget sama umatnya. Jadi beliau mengatakan yang bermaksiat mereka yang tidak mau masuk surga. Bukan surganya tidak diberikan, tapi kitanya yang tidak mau. Maka hari ini karena beliau memiliki cinta yang luar biasa kepada kita, tema kita ini ada cinta-cintanya. Duduk ke sini juga kan karena cinta kan? Cinta apa? Cinta ilmu, cinta akhirat, cinta kepada anak-anak, sehingga tema hari ini luar biasa. Temanya keren sampai kita bingung nyebutnya ya. Apa? Mengasuh dengan cinta, menumbuhkan tanpa luka. Ibu-ibu di sini ada yang terluka hatinya? Ada, ya Allah, langsung ada. Ketika kita berbicara cinta, kenalan dulu ya. Cinta itu ada 3 macam. Ada cinta misi,
ada cinta jiwa, ada cinta kepentingan. Ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, tumbuhkan cinta misi sebagaimana beliau mencintai kita, karena on mission, cintanya cinta misi. Harapannya apa? Harapannya kita bisa bersama beliau di surga nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Cinta misi apa? Cinta misi itu cinta yang membawa misi, tujuan agar orang tersebut selamat di dunia dan di akhirat. Apa contoh cinta misi? Contoh cinta misi adalah cinta para nabi kepada kaumnya. Itu cintanya bertepuk sebelah tangan. Cinta Rasulullah SAW kepada kita, cintanya sebelah tangan. Bayangkan ketika beliau akan wafat, beliau akan meninggal, itu malaikat Israel ngetuk pintu. Ibu udah kenalan sama malaikat Israel? Malaikat Israel itu malaikat pencabut nyawa. Ketika beliau sedang sakit, malaikat mengetuk pintu. Tok 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 tok. Fatimah membukanya. Apa kata Fatimah? Maaf, ayah sedang sakit, tidak boleh diganggu. Tutup lagi pintunya. Akhirnya kata Rasulullah SAW, ya Fatimah, barusan siapa yang datang? Saya tidak tahu ayah, wajahnya baru saya lihat hari ini. Dibisikkan sama Rasulullah SAW, ya Fatimah, yang barusan datang itu malaikat Israel. Langsung nangis Fatimah. Kenapa? Kalau malaikat Israel datang berarti perpisahan dengan ayahnya sudah dekat. Dipanggil lagi Ta'ali, ya Fatimah, Ta'ali. Dibisikkan lagi yang kedua. Fatimah tersenyum. Aisyah radhiyallahu anha ini kan kepo ya, karena masih muda. Anak muda itu keponya tinggi. Jadi Aisyah itu istri Rasulullah SAW yang paling muda, tapi paling pintar, paling lincah, paling energik. Persis seperti yang hadir di sini ya, lincahnya. Ilmunya kita nggak bisa ikuti beliau. Yang sama itu cemburunya. Cemburuan semuanya kan? Nggak boleh lihat suami ngobrol sama perempuan lain. Kalau ada suami ngobrol dengan perempuan lain, langsung ngasah pisau. Mau masak maksudnya. Nah, Aisyah bilang, ya Fatimah radhiyallahu anha, apa yang membuat engkau menangis ketika dibisikkan pertama dan tersenyum ketika dibisikkan yang kedua? Apa jawab Fatimah? Yang pertama ayah bilang, kalau ajal ayah sudah dekat, makanya aku nangis. Yang kedua ayah bilang, yang kelak menyambut ayah di surga adalah aku. Berarti aku sudah dijamin masuk surga. Dan disitulah Fatimah bahagia banget. Kenapa? Dapat garansi dari ayahnya menjadi penghuni surga. Tak lama kemudian diketuk lagi pintu, Fatimah membukanya. Dipersilahkan masuk. Rasulullah ngobrol dengan malaikat Israel dan beliau bertanya, malaikat Jibril di mana? Malaikat Jibril dalam perjalanan, sebentar lagi akan datang. Malaikat Jibril itu soulmate-nya Rasulullah SAW. Kenapa? Selalu bertemu, rindunya itu membuncah kalau tidak bertemu dengan malaikat Jibril. Maka saat malaikat Jibril datang ngobrol sebentar, malaikat Israel bilang gini, ya Rasulullah SAW, waktumu, ajalmu sudah tiba. Izinkan aku mencabut nyawamu. Ketika nyawa dicabut, malaikat Jibril begini, memalingkan wajah. Ibu melihat anak disuntik atau dikhitan, kita nggak tega, kayak gini, nggak tega. Seperti itulah malaikat Jibril melihat Rasulullah dicabut nyawanya. Dan itu terekam sama Rasulullah, ya Jibril, kenapa engkau palingkan wajahmu ya Jibril? Apakah kau marah kepadaku ya Jibril? Tidak. Lantas kenapa engkau palingkan wajahmu? Apa jawab malaikat Jibril? Aku tidak tega ya Rasulullah melihat engkau kesakitan ya Rasulullah.
Langsung beliau nanya, dicabut nyawa sakit ya Jibril? Sakit ya Rasulullah. Seperti dikuliti dari ujung kaki sampai ujung kepala, sakit. Ketika tahu dicabut nyawa sakit, apa kata Rasulullah SAW? Ya Jibril, izinkan aku menanggung semua rasa sakit umatku ya Jibril. Aku cinta umatku, aku sayang umatku. Jangan biarkan umatku meninggal dalam kondisi kesakitan. Tapi tidak bisa. Nanti kita meninggal dalam kondisi sakit, seperti dikuliti dari ujung kaki ke ujung kepala. Beliau saking sayangnya sama kita, sampai mau menanggung semua rasa sakit umatnya. Bayangkan, adakah orang tua yang pengen nanggung rasa sakit anaknya? Tidak. Beliau Nabi satu-satunya yang punya cinta luar biasa. Itu namanya cinta misi. Cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kita cintanya sama Rasul sebesar apa? Kecil sekali, kecil. Buktinya apa? Kita jarang menghidupkan sunnah beliau. Kita malas menyebarkan agama beliau. Bahkan kita kadang-kadang ya tidak serius mencintai Rasulullah SAW. Kita bilang I love you ya Rasulullah, I love you. Buktinya tidak ada. Sampai-sampai kita, mohon maaf sekali, di Jakarta ini jamaah-jamaah saya jarang yang hafal nama istri-istri beliau, anak-anak beliau, mantu beliau. Kalau di sini kan hafal semuanya ya. Insya Allah pulang langsung cari searching nama istri-istri Rasulullah. Kan kita sayang. Ibu-ibu ketika menikah nanya kan sama suami, abang, di sini manggilnya apa? Abang, ayah. Ya abang. Abang, adiknya berapa gitu kan waktu mau nikah. Abang, orang tua kerja di mana? Kenapa kita mau nikah sama suami kita? Karena kita kenal semuanya tuh. Kalau ternyata backgroundnya nggak bagus kan kita nggak mau. Suami yang kita cintai kita tanya semuanya. Rasulullah SAW cinta banget sama kita dan jarang kita tanyakan siapa orang tuanya, anaknya, mantunya, teman dekatnya. Itu PR yang serius buat kita. Luar dari sini sama-sama ya cari nama keluarga beliau. Kenapa? Biar cintanya tidak terlalu jauh antara beliau ke kita dan kita ke beliau. Kalau lagi sepi, ini jujur saya kasih doping saya kalau galau baca sholawat, sedih baca sholawat, kondisi tidak nyaman baca sholawat. Jadi sholawat itu doping kita. Jangan yang lain-lain. Zikir, sholawat itu dopingan kita. Dan kita bayangkan siapa? Seandainya saya bersama beliau di surga nanti, bersama ummahatul mukminin dan seterusnya. Maka kenalan cinta yang pertama, contohnya cinta misi, cinta Rasulullah SAW kepada kita. Contoh yang kedua siapa? Orang tua kepada anaknya. Di antara adik-adik yang hadir di sini yang masih punya orang tua, tolong bahagiakan. Tolong buat mereka bangga punya anak seperti kita. Anak perempuan itu mampu menghalangi orang tuanya dari api neraka. Ini adik-adik, ibu-ibu semuanya nih bisa menghalangi orang tua dari api neraka. Sering-sering mencium orang tua, minta tolong, sayang sama mereka. Nanti insya Allah anak-anak kita akan begitu sama kita. Apa pesan Rasulullah SAW? Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, kelak anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Tema kita hari ini kan parenting kan? Parent itu orang tua, mama, papa, ayah, ibu. Sayangnya kalau acara parenting yang datang hanya ibu-ibu. Berarti bukan parenting, mothering, mother. Harusnya kalau parenting itu idealnya orang tua dua-duanya, papa, mamanya, ayah, ibunya.
Tapi kalau hari ini kita mothering ya, mother saja. Fathernya nggak ada karena memang kajiannya khusus muslimah. Jadi siap-siap saja nanti ibu capek sendiri. Kecuali ilmu ini diberikan kepada suami, gitu ya. Jangan pelit-pelit, jangan Bu tadi wanita apa? Ya rekamannya ada, dengerin aja sendiri, ya jangan. Ayah, nih kajian hari ini, Masya Allah ayah, kita harus perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Anak-anak kita akan seperti kita memperlakukan orang tua. Kan mereka nggak melihat kita. Allah Maha menatap, Allah Maha melihat. Jadi orang tua ke anak itu maksudnya cinta misi. Kenapa? Nggak akan bisa kita balas seumur hidup kita. Ketika seorang ibu meregang nyawa, melahirkan, itu nggak bisa kita ganti. Walaupun kita menggendong orang tua kita bolak-balik pergi haji, menggendong orang tua kita bolak-balik pergi haji, tidak bisa membalas satu desahan nafas ibu kita waktu melahirkan. Jadi kalau masih ada orang tua, ibu maafin saya jika selama ini saya merepotkan. Ibu sudah membesarkan saya. Kalau kita punya penghasilan, kirim transfer buat ibu kita. Kalau ibu kita bilang, Masya Allah, tiap bulan kamu tengok ibu, tiap bulan kamu transfer ibu, semoga ibu bahagia, harus di atas berguncang hebat mengambilkan doa ibu kita. Adakah doa yang lebih hebat dari orang tua kita? Gak ada. Yang masih punya orang tua, bahagiakan, buat dia bangga, peluk, cium. Kalau perilakunya seperti anak-anak, kita pun nanti seperti dia. Sabar, pijat-pijat, pegang ibu, kangen sama ibu. Nanti kalau nggak ada, kita menyesalnya luar biasa, dan itu menyakitkan buat kita kalau kita belum membahagiakan orang tua. Jadi yang masih punya orang tua, bahagiakan. Terus kalau kita jadi orang tua bagaimana? Nah ini ada yang namanya cinta misi, cinta orang tua ke anak. Anak-anak yang hadir di sini berapa rata-rata usianya? 7 tahun pertama ada? Boleh angkat tangan nggak? Yang anaknya umurnya 0 sampai 7 gitu. Ada? Lumayan banyak ya. Yang usia anaknya 7 tahun kedua, berarti umur 8 sampai 14. Oh lebih banyak. Awet muda ya. Sudah ada yang 8 tahun sampai 14. Yang 7 tahun ketiga dan seterusnya. Berarti usia 15 tahun seterusnya. Oh mulai berkurang. Lumayan lah ya. Di sini nggak ada. Ada. Masya Allah, nikah muda ya dulu ya. Karena masih muda kok anaknya udah umur gitu. Gini, yang anak-anaknya 0 sampai 7 itu yang capek di fisik, di badan. Mandiin gitu ya, nyuapin, tidurin. Dan itu hanya Allah kasih buat kita. Anak jarang yang mau tidur sama ayahnya. Oh ya betul ya, ya Allah curhat langsung. Betul. Anak itu manja banget sama ibunya. Kenapa? 9 bulan di kandungan. Jadi yang belum menikah, cari suami yang cocok jadi ayah dari anak-anak kita. Jangan, abang Libra ya aku Virgo. Kayaknya matching deh kita. Enggak gitu. Kita perhatikan dulu. Bagus, kayaknya cocok jadi ayah dari anak-anakku. Kita tanya sama teman itu, Mas itu namanya siapa? Abang itu namanya siapa? Tanya. Kalau ditanya lagi, kenapa nanya? Enggak, kita sekelurahan, masa nggak kenal namanya? Gitu. Jangan ketahuan kalau kita lagi PDKT, mau ngincer dia jangan.
cuma apa? Tahu namanya. Ini cluenya saja. Misalnya namanya Ahmad misalnya ya. Oh namanya Ahmad. Malamnya kita sholatkan. Bukan sholat jenazah. Sholat istikharah. Iya. Sholat istikharah. Boleh jadi Ahmad itu sosok pria 3T. Takwa, tampan, tajir gitu. Masya Allah. Bisa 5T juga udah takwa, tampan, tajir, terdidik, terjamin kan. Jadi jangan pernah mengambil keputusan tanpa melibatkan Allah. Boleh diselak boleh, kan yang nggak boleh pacaran. Kenapa? Karena orang pacaran umumnya, maaf ya, umumnya mendekati zina. Walaupun pacarannya Islami. Bu Fatia kita pacarannya Islami, bukan malam Minggu, malam Jumat. Bacanya Al-Kahfi bareng-bareng. Yasinan, yang satu pakai koko, yang satu pakai mukena gitu ya. Mau kena, mau enggak gitu. Itu bebas gitu kan. Tapi kan ada setannya tetap. Kata setannya, masa cuma baca Yasinan? Tatap dong, ditatap. Habis natap, sentuh deh tangannya halus gitu. Walaupun zikir terus, saya boleh pegang tangan Bismillahirrahmanirrahim. Tetap nggak boleh. Ternyata halus, Alhamdulillah. Tetap tidak boleh. Makanya sesungguhnya pacaran itu seringnya menjaga jodoh orang lain. Beda dengan ta'aruf. Ta'aruf tatapan, sholat istikharah, minta pendapat sama Allah. Kalau yes lanjutkan, kalau no tinggalkan. Beda kan kalau pacaran itu menghayal, chattingan, dan hal-hal yang lain. Even mohon maaf ketika selesai pacaran salah satunya sadar, abang kita sudah melakukan dosa. Mari kita tutup pacaran kita dengan doa bertutur majelis bersama-sama. Tetap nggak boleh. Kalau ada yang begitu tuh yang ngajak pacaran, kayaknya nggak cocok buat kita. Tapi kalau dek, abang boleh ketemu sama orang tua, kenapa bang? Abang mau melamar, itu laki-laki banget. Dipacarin jangan mau, dinikahin yes. Kenapa? Seperangkat mahar lebih keren daripada satu tangkai bunga sama coklat lagi dikasih. Enggak, lebih dihargai, lebih bagus. Jadi kalau mau punya anak yang soleh atau solehah, cari bibitnya yang bagus gitu ya. Ini buat yang belum menikah. Yang sudah menikah nggak usah ganti casing lah. Ini buat yang belum menikah. Pertama, cari pasangan yang soleh, itu pertama. Yang kedua, cari ilmunya. Mendidik anak perlu ilmu, sangat butuh ilmunya. Kenapa kalau nggak ada ilmunya kita nggak tahu ini anak diapakan. Dia bukan hanya dikasih makan secara fisik, tapi otaknya diisi, hatinya perlu diisi. Nah karena anak 0 sampai 7 tahun masih butuh waktu, butuh tenaga, maka jadikan dia sebagai raja kita. Raja itu anak 0 sampai 7, di servis, makanya capeknya di fisik, lari-larian. Dan ibu-ibu kalau udah capek galaknya na'udzubillah. Semua kata-kata itu keluar. Ya Allah, astagfirullah gitu. Terus gimana meminimalisir ini? Pertama, kurangi capek. Tapi nggak bisa memang capek. Kedua, tambahkan syukurnya. Sharing sedikit ya. Qadarullah, saya berangkat ke Pakistan tahun 89. 99 saya kembali ke Indonesia. Berangkatnya sendiri, pulang berlima. Karena ada anak 3. Jadi ketika sedang kuliah S1 pun belum selesai. Qadarullah saya menikah. Jadi orang tua saya ke Pakistan. Dan saya termasuk yang Golkar. Kesenggol mekar. Dan suami hamil gitu. Di WA hamil, cepetlah gitu hamilnya ya. Baru 7 bulan baby yang saya gendong saya udah hamil.
anak kedua. Anak kedua 7 bulan, hamil lagi anak ketiga. Dengan kondisi kuliah, ngajar. Tapi satu hal saja yang membuat kita tuh kuat ya. Ya Allah, Engkau titipkan anak-anak. Ketika yang lain belum punya anak, saya dikasih anak banyak. Laki 3 lahir di Pakistan. Umur 3 tahun sudah punya adik 2. Bayangkan, dipaksa dewasa kan anak itu. Kalau saya sakit pergi ke rumah sakit, dibawa sama suami, ini anak yang 3 tahun harus menidurkan 2 adiknya. Kondisinya begitu. Tapi sebelum 3 anak ini kan 1 gitu ya, 2. Kadang-kadang Umi pipis, kita ngantar ke kamar mandi. Baru mau tidur lagi, Umi susu, bikin lagi. Yang ada di benak saya waktu itu cuma apa? Ketika anak ini minta pipis, saya bilang apa? Ya Allah, alhamdulillah. Dia pipis lewat jalur yang Engkau sediakan ya Allah. Bayangkan kalau dia pipisnya lewat selang di atas tempat tidur, kita nggak jadi ngeluh. Alhamdulillah dia bisa pipis lewat jalur yang sudah Allah sediakan. Baru mau tidur lagi, Umi susu, Umi. Ya Allah, alhamdulillah dia bisa bicara. Kalau dia nggak bisa bicara, bagaimana? Kalau kita mendahulukan syukurnya, capeknya kita tekan. Kurang tidur pasti. Tapi kan itu ibadah. Coba kalau kita nggak niatkan ibadah, astagfirullah, ya Allah gini amat hidup ya kan gitu. Tapi kalau di otak kita ibadah, pahala, hilang. Tapi biasanya setan nggak akan pernah mau kalau kita niatnya begitu loh. Ditarik sama setan, dibisikin di kanan, di kiri untuk mengeluh. Enak kali ya kalau punya suami tajir, ada ART, ada babysitter. Kita tinggal tidur, duduk enak bangetnya. Belum tentu enak. Gimana cara nambah syukurnya? Gini, kalau yang masih sendiri, belum menikah, bayanginnya gini. Alhamdulillah saya bisa pergi ke mana saja tanpa direpotkan dengan tanggung jawab sebagai istri. Enak kan? Sehingga orang lain bilang kepada kita apa? Ih kakak enak banget ya, belum nikah ya, kemana-mana aja bebas, keliling Pekanbaru bebas. Saya udah nikah ya Allah. Orang pengen seperti kita, kenapa kita pengen seperti orang lain? Kalau sudah nikah, lain lagi. Bagaimana biar bersyukur? Alhamdulillah ya Allah, saya sudah dijemput pangeran berkuda. Yang lain belum. Walaupun kudanya kadang-kadang gitu ya menyebalkan. Biasanya sebelum menikah, suami itu begitu menawan, menyenangkan. Itu permainan setan tuh. Setelah menikah, melihat suami perang terus kita. Berantem baru duduk, perang lagi gitu. Makanya teman-teman jamaah di perkantoran tempat saya ngajar, pertanyaannya begini, Bu Fathia, kenapa ya kalau dipegang sama teman di kantor deg-degan? Tapi kok dipegang sama suami, males banget gitu. Kenapa? Itu setan punya peran. Kok bisa ya sebelum menikah kita tertarik, setelah menikah itu nyebelin gitu. Kalau kita berpikir kepada suami kita, kok suami nyebelin, bikin kesel, tahu nggak yang sebenarnya suami rasakan? Sama. Suami ingat kita nggak sama, ya Allah kok nikah sama dia. Jangan GR banget bahwa suami beruntung dapat kita. Dia sebetulnya sedang berpikir panjang, kenapa dulu saya nikahin dia gitu. Berbeda kalau kita gini, Masya Allah, alhamdulillah, suamiku luar biasa, bertanggung jawab. Rasa ini ditransfer sama Allah ke suami kita. Maka suami kita melihat kita, Masya Allah, adik tuh perempuan 3S, udah solehah, sabar, cantik. Cantik lahir batin kan, nggak apa-apa dipaksakan jadi cantik gitu ya. Tapi ada rasa. Kalau perempuan sudah bersyukur, hamilnya enak. Gitu.
merawat anak, menggendong anak enak. Kenapa? Didampingi sama pangeran berkuda yang menyenangkan. Tapi setan masukin ke dalam diri kita, para perempuan ya, ini qadarul perempuan ya, ke dalam diri perempuan apa? Mengeluh yang berat. Nanti bisa tengok di surat Al-Ma'arij kalau nggak salah. Itu disampaikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya memastikan ayatnya ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Nanti bisa ditengok di surat 70. Ayatnya ini yang saya mau pastikan. Ayat 19 sampai seterusnya. Apa artinya? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah gitu. Jadi ketika diciptakan sama Allah, carrier, bawaannya mau ngeluh. Belum nikah ngeluh, sudah menikah ngeluh. Gak punya anak ngeluh, dikasih anak ngeluh, itu maksudnya. Bagaimana manusia ini suka ngeluh? Kalau dikasih kesulitan, idza massahu syarru jazua. Kalau dikasih kesulitan dia berkeluh kesah. Sebaliknya wa idza massahul khairu manua. Kalau dikasih rejeki atau kenikmatan maka dia pelit. Pelit itu karakter asli kita, kecuali kalau orang yang setia dengan sholat, orang yang rajin bersedekah, itu dicabut penyakit itu. Maka kalau lagi banyak ngeluh, mohon maaf ya, ibu-ibu solehah sholat 2 rakaat, ngeluh mulu nih, ngeluh mulu, kenapa ya? Langsung amalkan apa yang Allah perintahkan. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Sabar saja tanpa sholat gak kuat. Sholat saja tanpa sabar tetap ngeluh. Jadi minta tolongnya dengan sabar dan sholat. Ini tipsnya dari Allah. Pertama sholat sunnah, yang kedua sedekah. Ih kok ngeluh terus, sedekah. Niatnya, niat sedekah agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, agar kita menjadi ibu yang solehah. Sholat hajat, sholat hajat 2 rakaat. Ini tipsnya dikasih sama Allah langsung. Kenapa? Allah yang menciptakan kita, Allah tahu. Jadi 0 sampai 7 tahun capek di mana? Di badan, di fisik. Kalau anak kita sebagai raja, terus kita sebagai apa? Penasehat raja. Penasehat raja itu harus standby. Nih anak ngapain, diarahin, gitu maksudnya. Oh anak lagi makan, pakai tangan kiri. Kita langsung bilang, makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makanlah yang terdekat seperti Rasulullah. Itu hadis. Hadisnya 3. Ini buat yang mana lagi nih? Dipakai lagi? Maaf. Jadi hadis Rasulullah SAW itu gini, ya gulam, sambillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, itu hadisnya. Nah, makan baca bismillah, makan pakai tangan kanan dan makan yang terdekat. Kalau anak kecil kita nggak bisa begini. Nah, Rasulullah bersabda, nggak bisa. Anak kecil usia 0 sampai 7 tahun seneng nyanyi. Jadi harus pinter-pinter nyanyi, cerita, berdongeng ya. Itu anak-anak lebih nyambung. Anak-anak itu mohon maaf ya, umumnya kalau anak kecil baby itu kalau denger musik dia gitu. Kita yang ngarahin, kan kita penasehat. Kita dengar apa? La ilaha illallah gitu, jangan ibunya ikut. Buka dulu topeng, kayak gini-gini. Ganti diarahin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak itu dengar itu otomatis itu. Terus kalau dia tepuk tangan gitu ya,
Anak kecil kan kata tepuk tangan gini. Kita arahkannya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita penasehat. Penasehat itu ilmunya harus banyak. Cari informasi, cari gitu. Mumpung 0 sampai 7 tahun itu golden age. Masa keemasan, diajarin apa aja, cepet. Ajarin Iqra, cepet. Ngapalin hadis, cepet. Ngapalin doa, cepet. Ibunya masih Allahumma, dek apa dek, Allahumma apa dek gitu. Dianya udah cepet. Itu 0 sampai 7. Usahakan 0 sampai 7 itu sudah bisa baca Quran dan Quran. Itu lagi pinter-pinternya itu. Dikasih ilmu apa aja, cepet banget. Tapi ibunya harus banyak ngomong. Kalau ibunya pendiam, anaknya pendiam. Perhatikan anak kita di rumah. Saya punya sepupu. Itu yang ibunya banyak bicara sama yang ibunya pendiam itu berbeda. Sependiam-pendiamnya kita waktu masih gadis, kalau udah punya anak jangan pendiam lagi. Ada ngobrol, ada gitu. Itu anak lebih cepat berbicara karena telinganya sering mendengar. Kalau misalnya kita malas ngomong, malas bicara, dengerin aja murotal. Murotal kan suara tuh, mempercepat perkembangan motorik. Dan yang Allah ciptakan pertama kali ini nih, telinga. Jadi karena telinga yang pertama diciptakan, sejak dalam kandungan anak sudah mengenal suara kita. Cerita sedikit ya. Ketika di Pakistan, saya tuh pernah ngajar, ada sekolah internasional di sana, TK SD lah. Qadarullah ada anak Jepang 2 orang. Dia bilang, "Madam, teacher bu guru gitu ya. Saya bisa perkalian." Di benak saya anak 3-4 tahun bisa perkalian apa gitu. Tapi saya coba bikin soal dari yang paling gampang sampai yang paling sulit. Bayangkan 5 menit bahkan kurang dia tangan tuh cuma ya Luis. Dalam hati saya benar, tapi saya cek tuh betul semua. Saya tanya, nah siapa yang mengajarkan? Mama. Tapi dia nggak bisa bahasa Inggris, jadi pakai bahasa Jepang. Saya nggak paham. Nah, qadarullah tahun 96 saya pergi haji. Disatukan di apartemen bersama yang kuliah di Jepang, Jerman, Kairo gitu ya, Pakistan, itu gabung. Langsung saya cari, "Kak, kuliah di Jepang?" "Iya." "Minta tipsnya dong. Bagaimana orang Jepang mendidik anak-anak?" Apa jawabannya? "Orang Jepang pelit ngasih tips," katanya. Tapi kata dia, saya nyuri satu. Orang Jepang itu kalau lagi hamil anaknya diajak bicara. "Nak, 2 tambah 2 4 ya nak." Mama ulang lagi, 2 tambah 2 4. Ayahnya berikan whiteboard. Masa diajak bicara, tulis dong. Ditulis seperti ada siswanya di depan. Bayangkan kalau itu di Indonesia, itu suami udah kalau kabut telepon ke rumah sakit jiwa kan gitu. "Dok, istri saya ngobrol sendiri dok," gitu kan. Akhirnya dia cerita, "Saya ganti Bu Fatia. Saya ganti yang lurus seperti tiang alif. Yang seperti perahu ada ikannya 1 bah. Begitu. Dan seekor ayam dengan 2 telur adalah iya." Masya Allah. Anak saya dia bilang umur 3 tahun sudah fasih dan lancar baca Quran. Nih telinga. Jadi kita harus memotivasi perkembangan motorik anak. Atau dengerin murotal gitu. Itu pengaruh ke anak kita. Ini yang mau hamil lagi juga boleh ya. Udah 4 cocok ya. Jadi itu 0 sampai 7 golden age, golden opportunity, kesempatan emas membentuk anak-anak kita. Yang kedua, 7 tahun kedua berarti umur 8 sampai 14. Tadi udah mulai banyak ya. Usia ini bagaimana? Usia ini jadikan, kata Ali, jadikan dia sebagai tawanan atau tentara dididik disiplin. Pulang sekolah kan anak suka piung 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 gitu ya. Nak, baju kotornya di mana? Dia lupa, nanti dia taruh di tempat baju kotor. Tasnya di mana tasnya? Pakai rasa. Kita kadang-kadang tunjuk-tunjuk. Mulai deh, mulai. Pengen udah teriak aja bawaannya.
Tas di mana? Tas, astagfirullah. Sepatu, ya Allah. Gitu. Ada sebuah buku namanya Surat Terbuka untuk Orang Tua. Itu para anak nulis di buku itu. Apa kata mereka? Ibuku penyayang, tapi sayangnya diungkapkan dengan teriakan. Pagi-pagi belum sarapan, astagfirullah, makan. Dia sayang biar anaknya nggak masuk angin. Sayangnya diucapkannya dengan teriakan. Nanti kalau telinganya terbiasa dengan teriakan, pas kita nggak teriak, dia nggak jalan. Makanya Allah ciptakan suara perempuan cempreng, garing ya, gitu. Bapak-bapak Allah kasih suaranya ngebas, karena memang dia pemimpin. Ini nanti cek di rumah masing-masing. Kalau ibunya tegas, ayahnya penyayang. Maksudnya lembut. Kalau ibunya lembut, ayahnya yang tegas. Kalau dua-duanya tegas, anak mati berdiri nanti. Itu udah Allah kasih gitu. Nanti perhatikan di rumah ya. Suami itu tipe yang mana? Kalau yang gesit, tetet gitu. Suami yang gesit, itu isinya agak lemot. Tapi kalau isi yang gesit, gitu, suaminya lemot banget. Memang sudah Allah pertemukan begitu. Allah paling tahu. Saya pernah lihat jamaah saya itu pagi-pagi udah pakai baju seragam, anak disuapin, bawa mobil sendiri. Di pikiran saya gini, ini ibu ini aktif banget ya, suaminya kayak apa ya gitu. Qadarullah ternyata ada di pesantren ketemu sama ibu ini. Saya tanya, ibu datang dengan siapa? Dengan suami. Ini memang saya pengen lihat ini suaminya. Karena dianya gesit banget gitu. Pagi-pagi udah nyuapin. Datang, ayah, ini kenalin Bu Fatia. Assalamualaikum. Wah, bener gitu ya. Terus istrinya bilang, ayah, nanti ayah yang ngambil rapot abang. Aku ngambil rapot adek. Abang ruangannya di mana? Di sana, kata istrinya. Jadi memang udah Allah satukan begitu. Itu cara Allah menyempurnakan cinta kita. Jangan pernah nyari rumah tangga yang sempurna, nggak akan pernah dapat. Yang ada adalah rumah tangga yang saling menyempurnakan. Karena rumah tangga tidak sesederhana rumah makan. Karena rumah tangga itu kan anak tangganya banyak. Jadi anak-anak itu bagaimana agar bertemu sama ibunya tuh seneng terus gitu. Baju kotor di mana nak? Oh iya, taruh. Sepatunya. Sampai nanti dia sudah masa murahaqah. Apa murahaqah? Mendekati baligh. Nadanya mulai agak tegas. Salat, puasa, nutup aurat. Dikasih tahu ini badanku. Gak ada yang boleh nyentuh badanku kecuali udah dikenalin. Kenapa? Masa murahaqah itu masa dia mendekati baligh. Dulu orang balik itu umur 12-13. Sekarang 8 tahun banyak yang sudah balik. Ibu jangan sampai kecolongan. Sebelum dia balik udah dikasih bekal. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Qadarullah karena anak saya 1, 2, 3, 4, 5 laki semua. Di awal ya. Baru ke-6 perempuan, ke-7 itu hampir sama seumur dengan cucu saya. Karena saya melahirkan di usia mendekati 50. Jadi yang belum 50 jangan melepas KB dulu ya. Buat Allah gampang. Terus kalau sudah umur murhaqah, ibu tolong ngobrol sama anak ini. Nah, udah mimpi belum gitu? Kalau dia mimpi apa bu? Mimpi indah. Oh makan es krim? Bukan. Mimpi basah, ngompol, berarti belum. Tapi kalau nak kamu udah mimpi, berarti sudah. Dan yang harus pertama tahu kita. Udah tahu cara mandinya, nak, itu kita. Ibu-ibu di rumah saya itu anaknya 8 tahun haid, nangis itu. Ibu gimana anak saya haid, saya belum ngasih ilmunya. Padahal 7 tahun kedua anak ini sudah dijadikan tentara. Dia harus tahu cara mandi hadas besar bagaimana, yang tidak boleh dilakukan apa.
Kenapa? Anak-anak itu ketika habis mandi, habis mimpi, maaf, itu mereka main di masjid, sholat, dan tidak tahu bagaimana cara mandi hadas besar. PR buat kita. Dan yang lebih sedih lagi, ada salah satu kantor, saya terkadang kalau sama jamaah itu suka cuek. Pengantin baru misalnya, saya suka pegang rambutnya. Oh basah, berarti normal ya. Apalagi kalau pengantin baru ngajinya, iya gitu, ngantuk mulu ya, normal. Terkadang Bu Fatia, alhamdulillah semalam saya ibadah juga dan sholat tahajud juga. Saya langsung pancing. Yang penting mandi kan? Hah? Emang kalau habis melakukan hubungan intim mandi? Ya Allah. Saya langsung bilang sama panitia, besok pembahasan kita tentang toharoh. Ini ada jamaah kita yang nggak tahu cara mandi, bahkan tidak tahu kalau habis melakukan hubungan intim wajib mandi. PR buat ibu-ibu semua. Cara mandi hadas besar bagaimana? Terus yang nggak boleh dilakukan apa? Jangan sampai mereka belum mandi hadas besar masuk ke masjid. Itu orang tuanya ditanya nanti. Kenapa kamu tidak ngasih ilmu kepada anak-anakmu ketika masa murahaqqah? Kalau ada di antara kita yang belum tahu keputihan itu najis atau tidak, ini ada ustazah nih nanti bisa nyampaikan juga ya. Kenalin sama anak perempuan, cairan yang keluar dari perempuan itu ada 3. Ada yang namanya mani, ada mazi, ada wadi. Mani itu sperma, dia bisa keluar karena mimpi. Jadi mimpi basah itu bukan hanya milik laki-laki, perempuan juga bisa mimpi. Apalagi mohon maaf ya, jamu, janda muda yang udah lama gitu kan, itu bisa mimpi. Single parent, gadis yang dia nggak mikirin apa-apa tapi dia bisa mimpi. Nah saat dia mimpi keluar cairan itu dia wajib mandi. Tapi kalau nggak keluar cairan, walaupun seru sampai jatuh dari tempat tidur gitu misalnya, tapi nggak keluar cairan, nggak wajib mandi. Ini ilmu ini tabu, rancu, malu, tapi harus dibahas. Karena kan anak perempuan itu kan calon ibu nantinya. Itu yang pertama. Ada lagi mazi. Mazi cairan yang keluar karena nafsu. Nah ini najis. Entah karena tontonan atau karena film ya, tulisan. Tapi tidak mewajibkan mandi. Dia hanya najis. Udah wudhu atau kita lagi dalam perjalanan keluar mazi, CD-nya harus diganti. Ada yang ketiga namanya wadi atau hadi. Itu keputihan. Cairan yang keluar karena capek, banyak pikiran, atau mau mens, setelah mens. Itu najis juga. Nah banyak teman-teman kita atau anak-anak kita yang keluar keputihan dia tetap sholat. Padahal sholatnya tidak sah. Ini udah harus tahu ilmunya nih anak-anak kita ini. Kenapa? 7 tahun kedua dididik seperti tentara atau tawanan, disiplinnya kita tanamkan, ilmunya kita kasih. Kenapa? Tanggung jawab dia kepada Allah sudah tidak kita handle lagi. Kalau udah balik kan gitu kan, dia sama Allah tanggung jawabnya sudah besar. Nah umumnya 8 tahun sampai 14 atau 7 tahun kedua capek di hati. Beda ya, kalau tadi capek di fisik, kalau ke 7 tahun kedua capek di hati. Kenapa? Dia nembak kita terus. Nah sholat tar, itu tar, kita ditembak terus. Nah mandi nak tar, gitu. Nah kita gini, astagfirullah. Nah, capek udah hati kita. Udah mulai debat, beda pendapat. Ibu jangan kaget kalau anak sudah banyak beda pendapat sama kita. Bahkan sebagian anak-anak kita itu menjadi musuh. Nanti cek di surat At-Taghabun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian pasanganmu dan anak-anakmu musuh bagimu. Apa yang dimaksud dengan musuh? Isi kepalanya berbeda dengan isi kepala kita. Yang suami mau berbeda dengan yang kita mau.
Coba, kenapa suami istri suka bertengkar? Karena suami pakai logika, kita pakai perasaan. Suami ngomongnya tegas, kadang-kadang sampai lekit gitu ya. Dia memang nggak pakai perasaan. Terus kita bilang, ayah, kalau ngomong pakai perasaan kenapa sih? Nggak bisa, dia pakainya logika. Sementara suami bilang ke kita apa? Bu, mikir gitu. Kita disuruh mikir, kita kan pakai perasaan. Makanya berantem di situ. Terus bagaimana biar nggak berkelahi, biar komunikasi nyambung? Nih yang logika turunin sedikit ke perasaan, yang perasaan naikin sedikit ke logika. Klik, ketemu. Caranya bagaimana? Ibu, mohon maaf, sering-sering menghargai suami. Suami itu bangga kalau istrinya menghargai dia, kan dia pemimpin. Sesekali boleh ayah tuh pakai baju apa aja ganteng, masya Allah gitu. Sesekali boleh penampilan kita menarik ya, rambut nyisir, besok belah kanan, besok belah kiri gitu. Ini bungkusan gado-gado karetnya dicepet di sini. Yang lebih menyeramkan lagi, ayahnya bilang gini, Bu mau ngaji ya? Iya. Ibu kalau ngaji cantik seperti ratu, di rumah seperti pembantu, malam hari seperti hantu. Pakai masker, banyak lubang anginnya, baju dasternya gitu. Kancingnya copot atau dibetulin. Ini pakai peniti gede banget penitinya. Suami nyium ketusuk peniti gitu. Yang gitu-gitu tuh kecil-kecil, remeh-temeh, tapi pengaruh dalam cinta, karena cinta. Kalau suami udah cinta sama kita, dia akan bareng-bareng didik anak-anak kita. Ayah, kalau anak-anak diajak bicara sama ayah, bondingnya dapet, anak-anak pintar tau ya. Surveinya begitu. Cek nanti di dalam Al-Quran, ada Nabi Ibrahim ngobrol sama anaknya Nabi Ismail, gitu kan? Nabi Yakub ngobrol sama Nabi Yusuf, Luqmanul Hakim ngasih nasihat sama anaknya. Ada nggak ibu-ibu ngomong di situ? Nggak ada. Kenapa? Karena ibu-ibu udah banyak ngomong. Sehari berapa? 20.000 perempuan itu ngomong. Jadi 20.000 kosakata dalam waktu 1 hari. Bapak-bapak berapa? Cuma 7.000. Makanya kalau kita, sholat, astagfirullah, berkali-kali, entah berapa ribu. Suami cuma dehem, udah sholat, langsung. Dia cukup dehem aja, anak kita udah. Kita bangunin, bangun sholat. Iya. Coba suami kita, udah sholat, belum langsung. Umumnya begitu, itu fitrah. Tapi kalau ayahnya, bangun, kata ibunya, nggak sabaran, bangun, ibunya yang galak. Itu sudah dipertemukan sama Allah begitu. Ini umur 8 sampai umur 14, otak kita harus mikir. Lebih capek di sini nih. Korban perasaan. Kok musuh sih? Karena yang dia mau dengan yang kita mau beda. Dia pengennya punya ibu cantik, baik, gak cerewet, ngasih duit banyak. Itu anak-anak maunya gitu. Kita pengennya apa? Anak pinter, soleh, belajar sendiri, mandi sendiri, gitu kan. Beda kan antara yang dia mau sama yang kita mau. Dulu kita pengen sama suami kita apa? Waktu masih gadis pengen yang tampan. Sudah dewasa kita pengen suami yang mapan. Ketika udah penyakitan kita pengen suami setia. Kita kan berubah-berubah. Laki-laki gak pernah berubah. Laki-laki itu istiqomah. Dari dia pertama pengen istri muda dan cantik. Ketika udah tua pengen istri muda dan cantik. Sampai dia penyakitan pengen istri muda dan cantik. Tetap dia istiqomah. Sementara kita udah mulai duduk gemeter. Dia pengen istri muda dan cantik. Makanya di situ kata Allah, hati-hati. Tapi perlu dikomunikasikan. Ayah tolong jagain anak-anak ya, ibu mau ngaji dulu misalnya. Oh iya ayah, nanti jam segini jangan lupa ya anak-anak mulai baca Quran habis maghrib itu. Jadi dikomunikasikan. Nah 7 tahun terakhir tadi saya lihat yang angkat tangan agak sedikit ya. 7 tahun terakhir berarti usia 15 tahun dan seterusnya.
biarkan dia terbang tinggi, maka jadikan dia sahabat kita. Sahabat bagaimana? Diajak ngobrol, diajak diskusi, tukar pikiran. Nah, liburan enaknya kita kemana ya? Gitu. Oh, dia merasa, oh, aku udah diajak ngobrol nih sama mama. Oh, aku sudah dimintakan pendapat. Nanti kalau sudah waktunya kuliah, mau kuliah di mana nak? Mau kerja di mana? Selesai kerja, kita tanya lagi, anak bunda udah ada yang gitu. Jadi tahapannya ijazah, sekolah atau kuliah dulu, ijazah. Yang kedua apa? Yang kedua itu ma'isyah, cari kerja. Ketiga, ma'isyah sudah dapat, cari Aisyah. Aisyah dapat, ijab syah, nikah. Gitu ya. Ijazah, ma'isyah, Aisyah, ijab syah. Tahapannya begitu. Diajak ngobrol, diajak diskusi. Capeknya di mana? Di pikiran. Beda ya. Pertama capek di badan, kedua capek di hati, terakhir capek di pikiran. Jangan pernah berpikir orang tua kita udah gak mikirin kita, salah besar. Sampai detik ini orang tua kita masih mikirin kita. Buat para ibu, jangan cerita kepada orang tua yang sedih-sedih semua. Dulu ketika almarhum kedua orang tua saya masih ada, saya selalu, mohon maaf ya, ini sharing saja, saya selalu pakai baju yang bagus. Kadang-kadang saya pakai gelang. Nanti orang tua nanya, Fat, bajunya baru lagi. Iya, dibelikan sama suami. Sayangnya, sayang banget. Biar dia tenang. Jangan ke rumah orang tua, kenapa nak? Sedih deh kalau diceritain. Kasihan. Itu orang tua mikirnya, gak bisa tidur. Yang senang-senang saja. Ada sebuah cerita. Seorang syekh, seorang guru kaget melihat muridnya menemani istri yang sakit itu nangis. Gurunya bilang gini, kenapa kamu sesedih itu gitu? Kan istri sakit biasa. Syekh, kamu tidak tahu betapa hebatnya istri saya. Barusan ayah mertua saya datang nengok dia. Dan ayah mertua saya bilang ke saya apa? Nah, istrimu jangan sering-sering dibelikan daging. Jangan sering-sering dikasih susu. Bingung dia. Saya tahu kan saya orang miskin. Istri saya orang kaya, jomplang. Antara istrinya dengan suaminya. Tapi istri saya kalau datang ke rumah orang tuanya tidak pernah menyentuh daging, tidak pernah menyentuh susu. Yang dimakan cuma sayuran aja. Kalau ditanya, nak, kamu gak makan daging? Udah bosan ayah. Abang sering berikan daging. Coba, saking ingin menutup aib rumah tangganya. Saya tahu, saya gak pernah memberikan daging buat istri saya. Tidak mampu memberikan susu buat istri saya. Tapi istri saya menjaga kehormatan saya. Bayangkan kita gak pernah makan daging, diundang ke rumah orang tua kita, makan daging gak kita? Oh, makan. Ih, kebetulan banget di rumah gak pernah. Gitu kan? Dibungkus pakai rantang daging, nasi, buah, kita angkut semua. Padahal seharusnya suami kita terhormat di mata keluarga kita. Jadi sengaja, bukan mau pamer, mau membahagiakan orang tua. Ini gelang baru lagi. Iya, kemarin dibelikan. Sayang ya Pak, sayang banget. Itu orang tua kita bahagia banget. Sampai dia menutup mata, yang dia bayangkan menantunya atau suami kita adalah orang yang paling baik. Tidak semuanya harus diceritakan kepada orang tua. Kecuali ada tahapan di mana, mohon maaf ya, harus berpisah. Itu tahapannya memang harus ngomong sama orang tua. Ada ya di surat An-Nisa ayat 34-35. Itu tahapannya ada itu. Dan nasihati, pisah ranjang, dipukul tapi bukan pakai tangan mukulnya, pakai siwak. Itu pun nggak boleh di wajah. Gimana sih? Gitu.
nggak berubah juga dengan 3 tahapan itu, baru panggil keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Berusaha didamaikan. Kalau nggak bisa, baru bisa. Tahapannya begitu. Suami-suami sekarang marahan langsung, aku cerai, aku talak. Belum melakukan tahapan-tahapan yang tadi. Maka anak laki-laki kita udah dikasih tahu tuh, nah, jaga lisanmu, jangan sampai mudah mengucapkan cerai. Anak perempuan bagaimana? Nah, jaga perut dan mata suamimu. Biar apa? Biar nanti bunda dapat pahala karena berhasil mendidikmu menjadi istri yang solehah. Jadi kalau kita punya suami, kita jadi istri yang baik, orang tua kita dapat pahala dengan kesolehan kita. Nah, 3 tahapan ini mudah-mudahan bermanfaat. Ini jam 10 betul. Jam 10 lewat seperempat ya. Mohon maaf korupsi waktu, harusnya sampai jam 10 saja. Gitu ya. Tapi karena ibu-ibunya nggak ada yang mengingatkan, jadi saya ngomong terus akhirnya. Baik, alhamdulillah karena sudah jam 10 seperempat, saya rasa cukup sekian materinya. Insya Allah ada tanya jawab ya Neng. Akan ada tanya jawab, boleh jadi saya yang nanya, ibu yang jawab. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa enggak? Masya Allah, alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan sama Ustazah tadi bisa diamalkan. Amin. Ya benar kita semua dan menjadi acuan kita dalam parenting, menjadi orang tua yang saleh dan salihah di mata Allah SWT. Baik, kita buka sesi tanya jawab dan Masya Allah ini udah banyak pertanyaannya nih Kak Niliza. Masya Allah. Baik, kita buka dulu 3 orang yang bertanya. Boleh dari kakak pertama, yang kedua sama kakak. Ya, kita mulai dari depan, perkenalkan diri dan sampaikan apa yang mau ditanya. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lydia. Ustazah, sesuai dengan judul kita hari ini kan mengasuh dengan cinta, kemudian menumbuhkan tanpa luka. Pertanyaan saya, luka yang sudah ada pada anak-anak kita itu kan kita nggak tahu ya Zah. Nah, bagaimana caranya untuk mengobati luka-luka hati anak kita yang sudah tanpa kita sadari telah kita buat? Itu saja Zah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiga langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Leni. Siapa Neng? Leni. Yang saya mau tanyakan, saya seorang ibu memiliki seorang anak yang umur 3 tahun setengah, yang lagi aktif-aktifnya yang luar biasa. Laki atau perempuan? Perempuan, tapi aktifnya dan seperti kayak laki-laki. Terus keponya minta ampun juga. Dia punya pilihan sendiri, padahal masih kecil, udah bisa untuk pilih sendiri. Itu kadang bikin ada capeknya gitu. Kalau lagi kondisi mau halangan tuh mood lagi swing gitu, naik turun kan. Tapi setelah itu kadang saya terlepas gitu, Ustazah, emosi. Habis itu kalau udah malam nyesal nangis, terus minta maaf gitu kan. Itu gimana itu Ustazah, maksud itu supaya tidak perlu kelanjutan terus gitu kan. Dan kebetulan saya punya inner child yang pola asuh dari orang tua dulu itu tuh kayak melekat gitu maka. Jadi saya tuh pengen mutusin gitu pola asuh orang tuanya dulu, gimana caranya supaya kita tuh bisa memberikan cinta yang sepenuhnya untuk anak gitu kan. Makasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 aja, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Heralda. Saya ingin bertanya. Nama siapa? Namanya siapa, Yang Neng? pertama. Namanya siapa? Namanya Heralda. Oh, Hera. Saya punya anak usia 5 tahun menuju 6. Nah, ini untuk mengajarkan ibadah sebenarnya untuk anak-anak 7 tahun pertama itu bagaimana, sedangkan kalau kata orang kasih contoh gitu ya. Nah, cuma kan kadang orang itu loh anaknya nggak sholat terus segala macam. Saya selalu sholat ada dia gitu. Cuma kadang orang-orang tuh ngelihat tuh kayak, ini kok anaknya tidur-tiduran, kok anaknya gimana gitu. Nah, itu sebenarnya batasannya bagaimana kalau untuk anak 7 tahun pertama. Terus yang kedua, anak saya single parent yang nikahnya yang caranya itu kan cara hidup gitu. Nah, jadi kebetulan dia ini udah mulai dramanya itu kayak nanya-nanya ayahnya gitu, kenapa ayahnya nggak kesini gitu. Sementara di sisi ayahnya ya ayahnya juga cuek gitu. Nah, ini bagaimana ya tipsnya untuk mendidik anak yang seperti ini? Terima kasih. Iya. Kayaknya enakan ini ya. Suaranya nggak mantul, Neng. Iya, kurang keras ya. Baik, Masya Allah ya, pertanyaannya keren-keren banget. Ini mewakili jamaah di sini ya. Terkait Mbak Lydia, ini anak pernah terluka gimana? Kalau anak pernah terluka, sebetulnya hampir mirip-mirip dengan yang kedua ya. Nih di ubun-ubun itu ada garis-garis trauma. Dia pengen nangis, kita nggak paham. Terbentuklah garis trauma di sini. Dia pengen marah, kita marah lebih keras lagi. Terbentuklah garis trauma di sini. Semakin dia kecewa, semakin banyak garis trauma di ubun-ubun anak-anak kita. Menghapusnya bagaimana? Diusap. Anak bunda yang soleh, yang baik, terus gitu. Sebanyak apa? Sesering mungkin. Peluk, pakai hati, cium, mau tidur, gratis kok semuanya itu, gratis. Kita nggak beli, nyium tuh nggak beli, meluk nggak beli, gratis semuanya dari Allah. Pertanyaannya, kita mau nggak begitu? Kadang-kadang kita gengsi minta maaf sama anak. Dia itu kalau terlalu sering dimarahi, itu seperti balon, ditiup, dikempesin lagi, tiup, kempesin lagi. Berbeda dengan anak-anak yang ditiup terus, oh dia melambung, jiwanya besar. Makanya butuh sosok ayah. Ayah itu, ini kan bangunan kokoh. Itu cakarnya itu peran ayah. Yang bikin anak confident, berani, itu peran ayah. Jadi seperti cakar-cakar di dalam bangunan. Ibu apa? Ibu itu aksesoris. Meja taplaknya warna apa, vas bunganya apa. Itu ibu. Jadi kalau dua-duanya kerjasama itu menjadi sebuah bangunan yang sangat indah. Masalahnya kadang-kadang kita capek, tutur kata kita kurang terkontrol, dan itu membekas di otak anak-anak kita. Mamaku pemarah, papaku temperamental, dan seterusnya. Mumpung masih kecil diusap. Maafin mama ya nak. Sebelum dia terlalu dalam, cepat minta maaf. Maafin mama ya nak, maafin ibu ya nak. Dimaafin kan? Iya aku maafin. Tapi kan terpaksa. Seandainya nggak ada gitu, kan dia mungkin nggak ada luka kan gitu. Sampai kapan? Sampai menikah pun masih bisa itu. Jadi ibu-ibu yang sudah punya anak udah besar, dicium gak apa-apa. Kalau dia nggak mau dicium, dipeluk aja.
Terus kalau misalnya, aduh mama aku udah besar, pas dia tidur, peluk gitu. Dia tahu kok dia tidur. Dia akan bilang, semalam aku tidur, mama peluk aku ya. Bahagia banget dipeluk sama orang tuanya. Ada anak yang nyimpan, ada anak yang ekspresif yang diucapkan. Pelukan ibu itu menghangatkan, aku senang banget dipeluk. Ada yang dipeluk, dia senyum aja, nggak bisa mengungkapkan, tapi dia senang gitu. Jadi membuat garis-garis trauma ini, berapa banyak dia terluka, maka sekian lama juga harus sering diusap, peluk, mandikannya pakai quantum touching. Nyentuhnya itu ada touchingnya, itu sentuhannya tuh. Kita kan kalau udah capek mandi, mana nggak ada quantumnya. Gosokinnya buur gitu kan, anak kita kelampepan semuanya. Jarang kan nyiramnya, nyentuhnya, nyabunin tuh. Habis mandi kedinginan, dingin peluk. Udah hangat nak, udah. Tapi kan cuma butuh waktu. Enggak, lama banget anak. Gigi kita bawaannya mau gitu kan. Kenapa? Karena kita banguninnya telat, ngasih makannya telat. Jadi kita buru-buru. Yang namanya meluk itu tuh kayaknya nggak ada waktu. Satu hal lagi, sepertinya, mohon maaf ya, kita itu nggak terpola dulunya. Kita nggak pernah diperlakukan begitu sama orang tua kita, sehingga ketika kita akan memperlakukan itu tuh kayak kaku, kayak malu gitu. Nggak apa-apa kan kita mulai dari sekarang. Jadi kalau anak perempuan terlalu aktif, tolong bicara sama ayahnya. Anak perempuan itu manja sama ayahnya, anak laki-laki manja sama ibunya. Karena kalau laki-laki sama laki-laki bawaannya perang. Iya. Itu tamunya mau keluar aja gitu. Udah nanti ibu yang hadapi gitu. Anak perempuan itu kalau sama ayahnya kan takut ada manjanya campur. Kalau sama kita tuh beda gitu. Kalau satu jenis kelamin ada satu sifat gini. Perempuan itu kata Rasulullah, beliau berpesan istausu bin nisa'i khaira. Kalau ngasih nasihat sama perempuan itu harus lemah lembut. Kenapa? Karakternya seperti tulang rusuk yang bengkok. Karakternya ya. Kalau misalnya dilurusin terlalu keras, dia patah. Tapi kalau nggak diluruskan, dia bengkok terus. Yang ngelurusin kita, yang sama-sama bengkok gitu. Kita kan bengkok juga, egonya jadi sama-sama. Beda kalau laki-laki yang meluruskan. Makanya butuh ayahnya, ajak ngobrol. Kalau ayahnya nggak pernah nyentuh tubuh anak perempuannya, tiba-tiba anak perempuannya besar, khawatir dia jatuh cinta dengan anaknya sendiri. Keluar kota, keluar negeri, ini siapa anak gadis kesingkap roknya gitu. Itu kan yang terjadi sekarang. Jadi biasakan ayahnya itu nyentuh badan ya, bukan pusar ke bawah ya, karena udah 3 tahun. Kalau masih bayi, dia yang ganti popoknya, itu biasakan itu. Biar ada bonding antara ayah dengan anak perempuan. Kadang-kadang karena caper juga dari perhatian. Dan anak perempuan itu paling seneng ya kalau yang nyentuh itu lawan jenis, walaupun rasanya bukan karena seks semua, enggak. Karena kalau perempuan sama perempuan gitu ya. Kalau laki-laki dia disentuh sama ayahnya, di luar sana insya Allah dia terjaga. Sering-sering anak perempuan tuh harus sering dipuji. Kita kan perempuan semuanya nih, kalau dipuji seneng kan? Mbak pakai jilbab hitam cantik banget. Ayah ya Allah. Besok gak diganti-ganti ya. Anak perempuan kita sama, seneng kalau dipuji. Kalau di rumah dia kenyang dipuji, di luar sana insya Allah dia gak tergoda dengan rayuan manis. Karena perempuan itu banyak yang kena diabetes. Kenapa? Terlalu sering mengkonsumsi rayuan manis gitu ya. Itu hati-hati. Itu yang kedua. Terakhir itu tadi Mbak Leni ya. Bagaimana
anak usia 7 tahun, saya nggak dapat infonya nih laki atau perempuan. Perempuan. Jadi kalau sholat gitu, karena 0 sampai 7 tahun dia sebagai raja, kan cuman baru diarahin. Nanti baru 7 tahun kedua mulai ada pembiasaan. Jadi kalau umur 0 sampai 7, dia lihat kita menggelar sajadah, dia melihat kita pakai mukena, dia melihat kita gitu saja. Tegasnya kapan nanti? Nah, yuk sholat. Kalau misalnya dia malas, kasih satu waktu dulu. Mau yang mana dulu nih? Zuhur dulu, gitu. Zuhur sekian bulan. Udah 6 bulan, tambah lagi 2 ya, asar, gitu. Nggak langsung 5 waktu. Capek. Kalau capek, dia nanti khawatir sekedar menggugurkan saja. Sholatnya secepat kilat, duk, assalamualaikum, gitu. Jadi bertahap sampai dia seneng kita ceritakan gitu. Karena anak-anak itu ya tarik ulur lah ya kita sama anak-anak itu. Bukan berarti kita nggak cinta. Satu hal ya yang ingin saya sampaikan juga, ibu-ibu soleha, kalau kita punya target, tolong jangan dengarkan orang lain berbicara. Kan kita yang punya target. Saya pernah jadi korbannya. Anak saya yang pertama kedua, karena saya punya target, umur 7 tahun harus bisa baca Quran dan Quran. Target terpenuhi. Anak ketiga saya kembali ke Indonesia. Teman saya bilang, Fat, anak itu jangan dipaksakan, biarkan dia bermain, biarkan dia menggali gitu ya. Akhirnya saya nggak ngajarin ngaji, karena kalau diajarin jangan dipaksakan. Padahal saya ngajarinnya apa? Saya gantungkan huruf hijaiyah. Semua huruf hijaiyah saya gantung, nanti so mana so, pukul gitu. Ngajarinnya sambil bermain sebetulnya. Akhirnya apa? Karena menurut dia, biarkan anak itu bermain. Saya biarkan dia main, terus main. Akhirnya umur 7 tahun belum bisa baca Quran. Ternyata apa? Yang punya target kita. Orang bicara jangan didengarkan. Misalnya kita bilang, nah jangan main pisau, nggak boleh ada kata kalimat jangan, tidak. Oh berbeda. Allah saja ada kalimat tidak, ada kalimat jangan. Wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Pakainya jangan gitu. Jadi kalau kita bilang, nah jangan mencuri, jangan, bukan. Nah tidak mencuri ya, nggak greget. Nggak greget. Sekarang di Jakarta anak-anak, mohon maaf ya, ada yang bilang gini, ketika dulu anak laki-lakinya menghamili anak orang, hah kamu gimana nak? Ayo cepat mama lamarin, kamu harus tanggung jawab. Orang tua sekarang ketika bilang, ma pacarku kok hamil, kamu sih nggak pakai kondom. Beda kan? Karena larangan pertama pakai kalimat jangan, yang kedua nak tidak berzina ya, beda itu. Jadi orang tua kapan pakai kalimat jangan, kapan pakai kalimat tidak, itu kita yang punya konsep. Orang lain ngatur anak kita nggak usah. Itu anak kita yang punya target, kita yang punya cara gitu. Kenapa? Karena tadi kalau kita mendengarkan orang, kan dia nggak tahu anak kita gitu ya. Dan saya pernah menyampaikan, anak kita itu darah daging kita. Jadi, ngekliknya, chemistry-nya itu kan dapetnya sama kita. Walaupun ibu-ibu soleh, mohon maaf, biar nanti nggak kaget. Tiap anak sifatnya berbeda, cara mengatasinya berbeda. Nggak semuanya anak berarti caranya begini, enggak. Nih, jari yang 5, anak kita yang seperti ibu jari. Ih keren banget, juara, soleh gitu. Tapi kan ada yang seperti telunjuk, nyuruh-nyuruh terus, Mbak tolong ambil itu, Mbak ini, Mbak nyuruh terus dia. Ada yang ketiga, tidak baik-baik banget, tidak jahat-jahat banget. Ada yang seperti jari manis, manis banget, nggak boleh kena kotoran, baju nggak boleh lecek, duduknya harus begini. Saking manisnya itu nggak mau main bola, takut lecet.
nggak mau itu. Dan ada yang seperti kelingking kan, biarkan orang lain mengatakan anak kita macam-macam, yang penting tidak keluar dari mulut kita. Jangan kita yang bilang kamu tuh nakal misalnya, hindari. Biarkan mereka mengatakan anak ibu begini begitu. Oh, buat kita anak kita adalah bintang di hati kita. Biarkan mereka mencela anak kita, tetapi dari lisan kita, anak kita adalah jiwa belahan jiwa kita, bintang di hati kita. Dia harus kita rangkul biar kita biar kita puas punya dia dan dia puas punya ibu seperti kita gitu. Jangan terpengaruh tetangga bilang kamu gini-gini. Jangan sampaikan ke anak-anak. Buat ibu, kamu tuh anak yang luar biasa. Misalnya ibu kata teman-teman aku begini-begini. Enggak. Di mata ibu nak, kamu anak hebat. Kamu anak yang luar biasa, berani. Oke kan nak gitu. Apalagi kalau single parent. Single parent itu perannya ganda. Jadi ibu plus jadi ayah. Tapi nggak cukup. Dekatkan anak-anak ini kepada kakeknya, kepada omnya, kepada orang-orang terdekat yang jenis kelaminnya laki-laki. Jadi jangan juga kita single parent, anak-anak kita nggak kenal sosok laki-laki ya. Kenalkan kakeknya, omnya. Kenapa? Agar ada figur laki-laki di dalam hidupnya. Demikian Allah. Masih lanjut Neng? Ada 3 pertanyaan lagi enggak? Udah. Alhamdulillah karena 3-3-nya sudah mewakili. Ada yang belum terjawab enggak? Pola asuh genetik gimana? Mata rantainya harus diputus. Kalimat anak durhaka itu harus diputus. Kenapa anak durhaka hidupnya enggak pernah bahagia? Karena ibunya enggak redho di sini. Kalau ibunya tidak redho, Allah pun tidak akan pernah redho. Jadi caranya bagaimana? Anak soleh, anak baik, diputus mata rantai kalimat negatif. Kalau kita redho, anak kita akan bahagia. Ibu-ibu yang pernah terluka hatinya karena perilaku anak, dadanya dibuka lapang selapang-lapangnya, maafkan. Semua salah anak-anak maafkan. Walaupun tutur katanya melukai, maafkan. Kenapa? Kalau kita terluka dan kita nggak redho, Allah nggak redho. Kalau Allah nggak redho, bagaimana anak kita akan bahagia hidupnya? Diputus mata rantainya biar anak kita bahagia dunia dan akhirat. Jadi makanya kenapa dari awal saya sampaikan mohon maaf sama orang tua gitu. Biar hati ibu kita bersih, gak ada dendam sama kita, gak ada benci sama kita. Kalau ibu kita sudah redho, Allah akan redho. Kenapa? Karena Allah menitipkan ridho dan murkanya di hati ibu kita. Ridhollahi fi ridhol walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Maka ibu-ibu yang hadir di sini belajar redho dengan semua yang dilakukan anak-anak kita, walaupun hati kita sempat terluka, sempat kesel gitu ya, maafkan. Kalau anak kita yang belum redho, hapus dengan belayan, dengan pelukan, dengan ciuman. Anak kandung bisa disembuhkan, tapi kalau anak mertua saya nggak tahu. Anak mertua kan suami kita tuh, nah saya nggak tahu apakah bisa dihilangkan atau tidak. Bilang sama ibu mertua aja untuk mengusapnya. Demikian ibu-ibu, alhamdulillah gak terasa jam 10:30 ada agenda berikutnya yang harus kita lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kalau ngisi sesungguhnya itu buat nasihat diri ya, itu nasihat buat diri saya. Tapi kan sayang kalau buat sendiri gitu ya. Maka saya sampaikan ke ibu-ibu solehah di sini yang mayoritas ini Mahmud Abbas ya. Mahmud Abbas itu mamah muda, anak baru 1. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Semoga apa yang disampaikan Ustazah, syukran jazakallah.